Sekiranya tidak ada cara lain untuk menjaga izzah Islam kecuali dengan cara yang sama yang dilakukan oleh musuh Islam terhadap Islam, bolehkah Islam menggunakan cara itu? Man ahabbal ansor ahabbahullah. Yo, ini rahasia subscribernya di sini. Ini saya ada pertanyaan buat Gus Rikal nih. Di dalam kehidupan ini kan informasi itu ada hegemoni ya, ada dominasi, ada informasi yang mainstream gitu ya, yang informasi itu seolah ya itulah yang benar itu seperti itu gitu ya. Dan kalau saya lihat dari agama akal ini kan kadang-kadang nih anti mainstream gitu ya. Nah kira-kira ini dalam apa ya? Dalam bermedia sosial tadi sebenarnya bagaimana nih kiat-kiat kita dalam supaya ya informasi yang kita dapatkan adalah informasi yang jernih gitu ya, yang tepat gitu. Sebenarnya pertanyaan kurang ditambah satu lagi. Bagaimana caranya subscriber bisa sebanyak itu? Itu bagaimana dakwah yang rumit pakai alfiah tadi. Orang bisa ngangkat. Itu kan mau pakai akal. Luar biasa itu. Nah, subhanallah. Saya nggak bisa menunjukkan dan bisa menjawab. Tapi intinya kita ini adalah korban dari generasi sebelumnya. Betul atau kalau musuh ya. Lagi-lagi kita sebagai generasi penerus itu, misalkan dulu Gus Dur, Nurholis Majid, Om Raharjo itu menulis buku, gitu kan. Sekarang juga perlu menulis, ada Ustadz Mamun Rosyid. Tapi juga kita perlu untuk menguasai publik ini, media sosial. Sebagaimana kita untuk menggantikan orang terdahulu kita. Gitu. Wama yalil mudhafayat adu fil irobi idza mahudifa. Dan apabila mudhaf telah tiada maka mudhaf inilah yang tampil ke mudhaf. Tanya beliau, maka Malik di mana? Luar biasa. Andalusia mungkin. Jadi coba bayangkan materi yang sangat besar itu, tapi direspon dengan sangat baik. Artinya bahwa publik itu ingin sesuatu yang mencerahkan, ya kan? Sesuatu yang memberikan solusi, bukan yang justru menambah masalah. Ceramah-ceramah yang ada kan justru membenturkan, menciptakan konflik, menebarkan fitnah, hoax dan lain-lain. Tapi solusi alternatif ketika belajar agama, saya tuh kaget di Jakarta itu ceramah-ceramah bahkan tidak mengutip ayat Quran, tidak mengutip hadis di atas mimbar. Itu menurut saya sudah kartu merah. Kalau pertandingan MU dan Arsenal itu tackle dari siapa? Tackle keras itu kartu merah kan. Jadi kita harus betul-betul tadi itu tampil secara rutin. Nah kalau ini misalnya karena latar belakang saya NU, lalu Gus Rikal juga NU, maka ini kan menggerakkan gerbong juga pada akhirnya. Ya kan? Jujur saya cerita, kan NU punya NU Channel. Itu penontonnya kalau lihat walaupun subscribernya banyak, penontonnya ya masih jauh punya agama akal. Masih Agom TV, Islam Ramah TV dari segi
penonton, walaupun dari segi subscriber kan. Karena NU channel orang subscribe, orang NU subscribe. Kalau nggak subscribe masuk neraka kan, NU channel ya kan, orang-orang itu punya afiliasi. Kalau ngopi ini apa lagi, gitu kan? Atau orang ngopi. Mungkin juga di kafe-kafe dibilang supaya kopi Anda berkah, subscribe Ngopi TV. Mungkin itu bisa menjadi cara. Tapi dari segi viewer, sebenarnya yang punya NU channel punya sangat besar subscribernya itu sama dengan kita. Ya, artinya bahwa ada respon, ada kehausan ya kan. Setelah aktif kan disuruh lebih makin bagus karena berkah Covid, Ramadan kan, yang hampir setiap hari ngisi itu akan menjadi mainstream. Saya kan bilang ini levelnya kayak Miftah, ini di atas Gus Baha sebenarnya. Ini promosi saya di mana-mana, itu levelnya Gus Baha. Tinggal amplifikasinya. Jadi amplifikasinya kan nanti lain lagi itu kan. Itu platformnya lain lagi setelah ada di kan amplifikasi misalnya. Ya, nanti harus ada tim. Kenapa model Gus Baha itu viral? Karena ada tim yang sukarelawan yang motong ceramah-ceramah yang panjang jadi 3 menit dan itu disebarluaskan lewat platform yang lain, misalnya platform grup WA. Itu ada tekniknya. Maka orang seperti Gus Baha itu menarik karena Gus Baha nggak punya YouTube, nggak punya kanal YouTube. Nah, Gus Baha itu Tapi di mana-mana banyak ya, penceramah, ya, orang yang sukarelawan, orang-orang NU. Itu harus ada orang-orang yang secara sukarelawan mengambil, memotong-motong dan 1 menit, 2 menit, dan itu luar biasa karena setiap orang menjadi sukarelawan kemudian mengedit masing-masing dan itu disebarluaskan sehingga menjadi lebih cepat menjadi wacana publik. Tapi kalau dari segi kualitas, ya dari saya nih nggak tahu yang lain, tapi Ngopi TV kualitasnya sangat bagus. Maka saya selalu mengatakan anak saya mulai dari keluarga saya nonton Ngopi TV. Maka saya kalau ketemu di mana-mana, terus apa yang bagus? Ngopi TV walaupun nggak ada kopinya sebenarnya. Itu konsep paradoks dalam tasawuf. Ya, fihi mafi. Saya terang aja, menerjemahkan fihi mafi itu nggak pernah paham. Tapi nonton Ngopi TV, oh gitu ya. Saya terus baca Jaudan Rumi itu saya orang filsafat baca Jaudan Rumi kan, itu susahnya minta ampun. Ada buku fihi mafi, saya udah punya buku. Maksudnya opo gitu. Tapi ketika beliau menjelaskan, ternyata yang sering dijelaskan itu fihi mafi semua. Gosip Rumi. Oke. Silakan. Oke, karena saya host di sini, saya punya hak ya. Saya juga punya hak untuk menginterogasi gitu. Apa supaya ini juga menjadi refleksi bagi 3 channel YouTube kita yang sudah mulai bergelora ini kan. Saya ingin Gus Miftah nanti memberikan masukan kepada Akal TV dan Islam Ramah. Begitu selanjutnya Rikal ini, apa yang kurang dari agama Akal TV, apa yang kurang dari Islam Ramah. Sebaliknya nanti Gus Rikal seperti itu dan Gus Mis terus menerus gitu. Tapi boleh sama kan kekurangan 2 channel? Masih berbeda ya? Boleh sama ya? Enggak, kekurangan kita berdua, cuma kekurangan subscriber. Mohon jangan dijawab itu. Mohon jangan dijawab. Saya waktu awal-awal itu subscriber stuck di 100. Lihat punya agama akal udah 100, waktu itu 129.000, 30.000. Saya bilang, apa amal ibadah saya kurang banyak, sedekah saya kurang banyak, saya bilang gitu. Melihat punya agama akal kan dahsyat, tapi belakangan kan kita yakin pelan-pelan tuh orang mulai melirik. Yang penting sekarang kolaborasi seperti ini, lalu tim sukarelawan yang harus Saya kira sudah disimpulkan. Iya. Setuju. Saya kira jawabannya sangat memuaskan. Memuaskan banget. Dari Ustaz nih, Ya. Ustaz, yang tadi sempat oleh Gus Rikal disinggung juga ya. Kita ini kan sebetulnya di masyarakat ya, di umumnya
di lapangan lah ya, kita itu banyak informasi atau ilmu-ilmu yang sudah kadung gitu ya, kadung kita sudah dididik seperti itu, kita dapat informasinya seperti itu gitu ya. Nah di sisi lain kan agama itu kan ya Al-Quran itu begitu luas gitu, agama itu begitu besarnya, rahmat Tuhan itu sangat luas sekali sebetulnya kan. Nah tapi yang kita terima ini kan seolah ada pengkotakan gitu ya, seolah yang ini kafir, yang ini Islam, yang ini sesat, yang ini lurus dan sebagainya gitu kan. Nah ilmu kadung itulah yang di masyarakat ini masih tertata dengan rapi gitu ya. Nah dengan kita bermedia sosial, ya kira-kira bagaimana kita memanfaatkannya? Ini sepertinya terkait dengan akal ini pertanyaan. Kalau agama akal, nanti dijawab dengan modok-modok. Ini maf'ul bihnya yang benar. Coba. Enggak. Ini kan selama ini banyak yang disalahpahami terhadap Islam ini. Syekhul Imam Al-Imam Al-Akbar Gus Miftah di Ngopi TV menjelaskan banyak hal-hal yang selama ini disalahpahami oleh umat Islam. Begitu juga Mas Juhairi membuka cakrawala bagaimana Ahmadiyah dan Syiah gitu, sehingga yang selama ini disalahpahami juga dibenarkan oleh Mas Juhairi, diluruskan gitu. Begitu juga dengan saya yang mencoba belajar daripada kedua ulama ini gitu loh. Kalau saya belum ulama. Jadi gimana subscriber lebih banyak? Ya, itu bahasa kata orang Mesir mujamalah. Bahasa basi. Kalau dihapus bahasa basi. Mujamalah. Enggak kuliah di Mesir, mirip orang Mesir. Mungkin itu saja. Barangkali ditambahkan. Ya, mungkin tantangannya adalah bahwa di media sosial itu kadang-kadang termasuk katanya ini saya dengar barangkali nanti minta masukan dari kedua guru kita ini, saya dapat info dari teman-teman guru kalau dalam tayangan YouTube itu katanya Gus, menurut yang kami pelajari, cara bicara juga mesti agak cepat sedikit katanya. Saya tidak tahu, ini mohon masukan dari teman-teman semua, karena orang itu begitu melihat ini sepertinya kurang menarik langsung ganti channel dengan cepat, misalnya ada kecenderungan seperti itu. Jadi ada budaya instan yang dalam ilmu itu hampir sulit untuk diperoleh. Jadi bagaimana mau sampai kepada satu kesimpulan kalau baru lihat segini saja sudah ganti. Nah, tantangan terbesar mungkin di era media sosial ini adalah yang instan itu. Jadi kita mesti belajar dari kedua beliau ini. Serius. Ya, ini serius. Ini enggak karena kebanyakan makan mie instan. Nah itu gimana caranya supaya tertarik kepada hal yang mungkin dianggap ada jenjangnya, ada mukadimahnya untuk ilmu itu, dan bisa mengalihkan dari menu-menu yang instan tadi itu. Enggak, tadi ada yang sederhana dari pengalaman banyak subscribernya itu. Itu sebenarnya dikenalkan oleh orang-orang ya, karena budaya kita itu kan budaya mimikri, meniru atau budaya simbolik gitu. Ya, doakan Islam Rahmat TV akan kolaborasi dengan beberapa artis Instagramnya. Karena sebenarnya kan nggak tahu, harus ada yang secara sederhana dari lisan ke lisan. Kalau ketemu orang yang public figure, ketika ada satu platform YouTube, karena dia kolaborasi dengan stand up comedian, konten kalah dengan Ngopi TV. Tapi karena dia collab dengan orang-orang yang punya public figure, tinggal bilang nonton Ngopi TV, itu langsung orang nyerbu. Jadi karena orang banyak nggak ngerti, maka belajar dari pengalaman Islam Rahmat TV. Jadi kalau kita konsisten, nanti ketika ketemu orang, lalu satu orang yang punya public figure, misalnya kalau kita nanti dialog ini itu kita muat di Agama Akal TV, itu pasti
Sakti, saya pernah collab sama Rika. Saya datang kalau saya ini Balas-balasan Alfiah, nah. enggak. Dia datang ke tempat Islam Ramah TV, tapi saya tarik ke studio untuk dimuat di mana di Agama Akal TV. Saya betul-betul seperti Nabi Muhammad waktu di Mekah berdakwah, tapi nggak ada yang mau ikut. Sampai bertanya, nyari 40 orang itu susah. Maka saya minta Periode Mekah ya? Periode Mekah. Kita sama Rika kolaborasi di Agama Akal. Tahu dasarnya? Dalam 2 hari itu 500 subscriber. Masya Allah. Nah, saya akan mulai dengan beberapa. Jadi itu menjelaskan konsep tawasul ya. Tabaruk dan tawasul. Tawasul. Maka ada teman saya kontennya biasa aja, tapi karena dia collab dengan komedian yang besar, maka tiba-tiba udah subscribernya ber-200.000 dan penontonnya ratusan ribu. Saya sedang mendekati beberapa teman-teman, maka nanti saya akan coba kenalkan, tinggal bikin IG story, Instagram story aja, nonton Movie TV, itu orang langsung menyerbu kita dengan sesimpel itu untuk ini. Maka endorse ya. Maka kita percaya kepada Rasulullah dalam dakwahnya, walaupun pertama itu susah, tapi dengan keteguhan ya, berproses, kita insya Allah akan sampai. Jadi salah kalau orang ingin berlama-lama pada periode susahnya dakwah baginda Nabi itu ya. Salah ya Gus ya? Iya. Salah ya? Dakwahnya sulit, begitu. Kata Nabi kan likulida indawa. Setiap masalah. Saya ketika pertama kali itu konten udah temanya luar biasa. Ada basis masa NU, basis masa nasionalis kan. Tapi akhirnya harus gunakan akal juga. Maka saya teleponin yang ini gimana caranya ini? Karena dunia, saya punya follower Twitter 140.000 lebih. Betul. Tapi ternyata follower Twitter saya tidak bermigrasi secara otomatis Ke ke YouTube. Dia punya dunianya sendiri. Maka itu, collab ini nanti kita saling membantu, ada asosiasi kolaborasi. Nah, kalau bisa kita coba undang beberapa teman-teman artis yang punya keprihatinan sama, banyak sekali. Mereka punya keprihatinan. Kalau mereka membantu, maka akan terjadi gerakan. Jadi karena ini ada kesabaran aja kita, kesabaran kita untuk berproses, jangan pernah putus asa, dan saya kira hanya matter of time aja, soal waktu saja. Cepat atau lambat akan terjadi gelombang besar kok. Nanti pasti ada yang melirik media mainstream. Kan saya sudah minta ke Tribun, ke Detik, supaya kalau mau ngambil konten kita ambil aja, tapi tolong ditulis Movie TV, tolong ditulis Islam Ramah TV. Itu membantu banget. Ketika kita masuk ke platform yang lebih besar, Detik atau Tribun atau Kumparan atau Antara News, itu langsung gitu. Jadi ini aja kita mengaitkan dengan platform-platform yang besar. Tapi untuk sementara ini kita minta bantuan dari Agama Akal. Karena iya, saya itu sebulan pertama itu saya berdoa ini kok kayak periode Rasulullah di Mekah. Tapi udah tolong dia. Dalam waktu berapa hari tuh langsung naik 400 subscriber. Itu hebatnya Agama Akal. Gus Rika gimana? Jadi tidak hanya konten tapi kemasan ya? Enggak bisa sharing mungkin? Iya, memang kalau di YouTube itu orang butuh yang cepet ngobrolnya. Kalau Ustadz Lid Miftah kan kayak ngaji di pondok dulu. Ini pertanyaan saya baru dijawab. Memang perlu kopi sama ini. Akal ya. Sama kalau mencerna berapa akun ini harus ada kopi sama Akal. karena kopi itu kan kohwah ya. Iya. Kohwah itu katanya diambil dari kata kuat. Kuatul ilmi wa kuatul aql. Wow. Kohwatul ilmi wa kohwatul akal. Kopi ilmu dan kopi akal. Ladina liman lalu. Pernah di Agama Akal itu syutingnya di atap rumah. Betul.
bagi saya itu luar biasa. Di televisi manapun, kecuali ini studionya di atap Latar rumah. belakangnya itu atap rumah. Ya mungkin Ngopi TV perlu niru di atap rumah juga. Sehingga di luar mainstream. Itu di atap rumah itu memang disetting seperti itu, emang apa adanya seperti itu? Apa adanya? Gak punya modal. Tapi jawabannya dijawab sendiri gitu kan. Ini lampunya pakai tiang listrik ya. Iya. Dan kita percaya bahwa mayoritas umat Islam Indonesia itu moderat, ingin bersahabat, saudara, itu mayoritas kita. Nah cuman kan nggak ada, belum mengenal. Saya percaya kalau sudah Ngopi TV dikutip oleh media mainstream, Detik, Kompas, Go atau Tribun News, itu langsung naik, tinggal migrasinya ya ke situ. Maka sekali lagi ya soal waktu saja, saya percaya soal waktu saja. Ini kasful mahjub ini. Al-istiqomatu khairum min al-fil karam. Allah. Aman dong, Ali. Kita tahu jadi wali. jadi rahasia. Tapi itu agama akal, bukan akal-akalan, atau agama akal bukan Arab-Araban. Karena banyak sekali ininya. Ya, itu kan nama agama akal kan. Iya, iya. Itu mengerikan. Kalau ngopi masih biasa. Justru yang ke Arab-Araban ini gak paham bahasa Arab, Gus. Itu sebuah prestasi tersendiri, ya kan, untuk agama akal. Maka untuk sementara memang kita butuh bantuan dari kaum Ansor. Kita kan muhajirin dari kaum Ansor. Baru perintah Mekah itu belum selesai. Masih belum banyak pengikut. Dari kaum Ansor ini minta dari agama akal untuk terus kolaborasi, menyampaikan inspirasi, dan ya pada akhirnya apalagi sekarang publik itu sudah mulai muncul kesadaran bahaya kelompok-kelompok yang menyuarakan takfir, kekerasan. Sekarang belakangan ini udah mulai. Nah itu tinggal mencari platform apa yang ada. Tolong nanti yang terbaru. Siap. Rikal sebelum saya mulai ada channel Ngopi TV, silahkan di subscriber. Islam Ramah TV, Anda tidak akan menyesal. Gitu dimulai Kak. Siap. Nanti Yang saya penting traktir. man ahabbal ansor ahabbahullah. Ya Allah. Ini rahasia subscribernya di sini. Rahasianya ada semua. Luar biasa. Siap. Satu saat izin juga di Ngopi TV nanti ya tadi. Iya dong. Iya, siap. Masih ada waktu? Masih. Ada waktu ya. Ini tadi sudah dijelaskan ya sama Gusmis tadi, Gus Rikal juga tadi. Kita cukup terlambat di dunia medsosnya. Sementara yang sudah lebih dahulu ada itu pacuannya luar biasa, Gus. Narasi-narasi kekerasan semua itu di medsos. Nah ini bagaimana selain tadi disampaikan Gusmis kita istiqomah, konsisten, strategi yang lebih ini untuk kita mengambil alih gitu. Kalau bahasanya IT algoritma yang sudah mereka kuasai. Saya kayaknya algoritma. Karena algoritma itu dari bahasa algorengan. Dapat diketahui oleh teman-teman pemirsa di depan kita ini wala ngopi wala gorengan. Channel semua ini. Ya, jadi bagaimana kira-kira para founder lah di ini untuk mengejar atau kita mengambil narasi itulah ya supaya tidak mendominasi apa yang dikonsumsi oleh publik informasi. saya sebetulnya gimana ya, ini jadi agak serius ini. Dari tadi ketawa terus. Betul, karena memang sampai ulama seperti Sayyid Ali Khamenei, gitu Allah,
sebetulnya beberapa tahun terakhir ini menyampaikan concern tentang media sosial. Bahkan dalam satu pertemuan, mungkin belum sampai setahun, beliau sebagai kepala negara di Republik Islam Iran itu menyampaikan kalimat seperti ini ketika memberikan arahan kepada eksekutif pemerintahan. Kata beliau itu begini, kurang lebih bahasanya kalau bagi kita yang memahami bahasa santri, bahasa kiai, kurang lebih kata beliau itu begini, kalau saya tidak jadi pemimpin, kalau saya tidak jadi kepala negara, saya akan memilih berkhidmat di lembaga yang menangani media sosial. Allah. Itu katanya. Dan saking ini pengaruh. Seakan-akan kata beliau, apa tidak ada ini dari yang hadir ini, kayak kita memahaminya begitu, apa tidak ada nih yang hadir, sampai beliau mesti turun tangan. Kalau saya tidak jadi kepala negara, saya akan berkhidmat di situ. Yang kedua, kepada almarhum Imam Khomeini ditanyakan dalam kitab fikih beliau, sekiranya tidak ada cara lain untuk menjaga izzah Islam kecuali dengan cara yang sama yang dilakukan oleh musuh Islam terhadap Islam, bolehkah Islam menggunakan cara itu? Sekiranya tidak ada cara yang lain kecuali dengan menggunakan cara yang sama yang digunakan oleh musuh Islam, bolehkah menggunakan cara yang dilakukan oleh musuh Islam itu? Nah, kira-kira gimana Gus? Saya lemparkan. Nggak berani. Nggak berani, terkualat. Nah, dan yang terakhir, satu saat saya pernah bertemu dengan beberapa. Jawabannya apa, Ustaz? Ya. Jawabannya tadi apa? Tunggu episode berikutnya. Bukan cara supaya nambah Penasaran. Nonton lagi. Formatnya masih dalam kajian Zoom ini. Saya jawabannya sudah tahu, tapi di sini tidak ada jawabannya. Tidak ada. Tapi saya sudah tahu. Wali. Ya lanjut guys.